Eh, Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Shani. Em, saya akan bawakan firman hari ini dan nama firman hari ini adalah Our Calling, panggilan kita. Sebelum kita mulai dengerin firmannya, kita doa lagi ya. Hmm, Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kau sungguh baik ya Bapa. Kau berada dimanapun kita berada ya Bapa. Mau kita yang streaming dari Eropa maupun yang di Indonesia, berkati ya Tuhan setiap hati yang ingin mengenalmu lebih lagi, setiap hati yang mau menangkap isi hatimu ya Bapa. Sembunyikan hambamu, Shani, di balik salibmu, biarkan semua yang keluar dari mulut Shani ya Tuhan sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih ya Bapa. Kita rindu sekali lagi untuk menangkap firman-Mu ya Tuhan saat firman ini dibagikan. Terima kasih. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amin. Oke. Bisa dibuka slide-nya. Aku yang share screen ya. Oke, share screen. Oke. Gak apa-apa. Technical error. Oke. Hari ini saya akan bagikan dari ayat yang sangat populer. Pasti kalian juga pernah dengar ayat ini. Ayatnya itu ada di Matius 28. Kita baca bareng-bareng ya. Udah bisa lihat screenku nggak? Yes? Oke. Oke, ini di mute aja. Screen share-nya Bisa ya? bisa. Oke. Oke. Di Matius 28, 16 sampai 18. Cuma tiga ayat, tapi saya berasa tiga ayat ini tuh sungguhan mengatakan isi hati Tuhan terhadap semua panggilan setiap dari kita di sini, panggilan hidup kita. Kita semua mempunyai pekerjaan, kita mempunyai background dan status yang berbeda. Namun, saya percaya bahwa panggilan kita sama, yaitu untuk menjadi murid Kristus. Saya bacakan dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lihat tadi enggak? Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini sebuah ayat yang sangat klise ya guys. Pasti saudara-saudara, kita pasti sering mendengarkannya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya merasa firman ini juga sangat sangat ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar negeri, yang nggak cuma di Indonesia. Karena saat kita kupas lagi firman-Nya, di ayat 16 dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Tahukah bahwa ketika ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke sana, itu butuh sebuah action,
sebuah langkah iman. Kayak di saat itu ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, Tuhan Yesus itu sudah dipaku di kayu salib. Jadi ketika murid Tuhan Yesus ke-11 murid itu melihat Tuhan Yesus, mereka itu menyembah Tuhan Yesus tetapi masih ragu-ragu. Mereka belum pasti bahwa apakah ini sungguhan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit di hari ketiga. Sama seperti kita, terkadang kita ke gereja, kita mendengarkan firman, kita sudah ngerti bahwa kita harus menyerahkan semua permasalahan hidup kita, semua ketakutan kita. Firman berkata bahwa kita harus serahkan itu semua kepada Tuhan Yesus. Tapi terkadang di hati kecil kita masih meragukan apa Tuhan bisa menyelesaikan semua permasalahanku yang saya hadapin di bumi ini. Apa Tuhan bisa selesaikan permasalahanku dengan partnerku, dengan rekan kerjaku, atau dengan suamiku, dengan anakku. Apakah Tuhan bisa? Tapi bahwa itulah namanya langkah iman. Jika kita tidak mempunyai iman, bagaimana kita bisa melangkah tanpa ragu-ragu? Dan kita hanyalah manusia, kita hanya percaya dengan apa yang kita lihat. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata di firman Tuhan bahwa we live not by sight but by faith. Kita percaya bukan dengan melihat, tapi dengan iman. Lalu dikatakan juga bahwa ke-11 murid Yesus berangkat dan melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, yaitu menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Tahukah bahwa nggak hanya ke-11 murid Kristus, panggilannya itu bukan hanya mereka yang mempunyai panggilan itu, tetapi percayalah bahwa setiap dari kita di sini yang berada di Zoom ini, percayalah bahwa kalian semua juga dipanggil sama Tuhan untuk menjadikan orang-orang di sekitar Anda murid Kristus. Dimanapun kalian ditempatkan oleh Tuhan, mau itu di Perancis, di Dubai, terus ada juga yang dari Denmark, Rusia, Swedia, dan banyak tempat yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus punya tujuan yang besar buat hidup Anda. Nggak hanya pekerjaan Anda yang kalian udah punya sekarang. Yes, itu bukan artinya kita nggak usah kerja sama sekali dan kita hanya pelayanan 100% ya. Bukan gitu. Tapi tahukah bahwa kita mempunyai panggilan yang lebih besar dari hanya misalnya menjadi seorang businessman. Di luar kita menjadi seorang, mungkin ada yang masih sekolah, murid. Tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus mempunyai panggilan yang sangat besar, yaitu amanat agungnya Dia menjadikan semua bangsa murid kita, murid Kristus. Yaitu poin saya yang pertama, ketahuilah bahwa kita mempunyai visi dan misi yang lebih besar di dunia ini. Kembali lagi ke ayat yang 17. Oke. Lalu Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita satu saya pelajari saat saya mengikut Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ketika kita percaya dan taat kepada firman-Nya, Dia akan menyertai kita. Meskipun terkadang Tuhan Yesus kita bingung, Tuhan Yesus apa sih panggilan kita di dunia ini? Apa talenta saya yang saya bisa berikan kepada Anda? Apa yang saya bisa
bantu untuk mengerjakan visimu di kerajaanmu. Tapi Tuhan Yesus itu bisa jawab kita dengan berbagai macam loh. Nggak hanya lewat firman Tuhan. Terkadang Tuhan Yesus juga memberikan kakak-kakak rohani seperti CGL kita atau coach kita, TL kita, bahkan teman se-CG kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menguatkan iman kita. Ataupun mereka juga bisa ditempatkan di hidup kalian untuk memberi kita jawaban yang dari Tuhan. Karena kadang Tuhan nggak hanya pakai ayat, Tuhan juga pakai orang. Seperti yang dikatakan di ayat 17, meskipun beberapa murid Kristus tetap ragu bahwa apakah ini Tuhan Yesus, tetapi mereka di akhir di kemudian hari mereka juga tetap percaya dan melakukan isi hati Tuhan. Dan setiap dari mereka di sini, mereka nggak ada yang bertanya-tanya lagi, Tuhan, apakah sungguhan ini visinya itu daripadamu? Apakah sungguhan saya Engkau suruh pergi ke tempat lain untuk menjangkau orang-orang yang lain? Saya kan nggak punya pekerjaan yang tetap, saya kan nggak punya talenta apapun. Tapi percayalah, bukan kita, not by our might, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kemampuan Tuhan Yesus yang akan memberanikan diri, yang akan memberanikan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Jadi, poin saya yang kedua adalah kita harus belajar untuk taat dan percaya kepada firman-Nya. Seperti Abraham itu dikenal sebagai teman Tuhan Yesus di Alkitab, a friend of God. Dan nggak semua begitu banyak karakter yang sangat berprestasi dan sangat mempunyai hubungan sama Tuhan, tapi nggak semua itu dipanggil a friend of God. Nggak semua dipanggil teman Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak yang ngaku kalau kita itu temannya Tuhan Yesus, tapi kalau yang ditulis di Alkitab itu artinya Tuhan Yesus sendiri yang merasa bahwa dia adalah teman Tuhan Yesus. Nah, teman Tuhan Yesus ini yang dikatakan di Alkitab itu namanya Abraham. Di Kejadian 12, nggak usah dibuka ayatnya, tapi ini ketika Abraham dipanggil dengan Allah. Saya bacakan sedikit ya. Di situ berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu dan mengutuk orang tukimu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tahukah Tuhan punya keluarga, kita sudah settle di sebuah negeri, misalnya saya di Surabaya, tapi saya disuruh pindah keluar, saya diutus misalnya ke Jakarta, ke tempat yang saya belum familiar, saya nggak punya saudara, saya nggak punya keluarga di Jakarta, tapi Tuhan mengutus saya ke sana, ke tempat yang Dia tunjukkan kepada saya untuk menginjil, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu bukan sebuah langkah yang gampang. Apalagi Abraham sudah settle. Waktu itu dia settle-nya di Haran. Dia setelah dari Ur, terus dia ke Haran, terus dia settle di Haran bersama dengan ayahnya. Lalu, tapi yang mengejutkan itu di ayat tersebut tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Abraham meragukan pilihan Tuhan Yesus atau Abraham masih bersaat teduh dan tanya lagi kepada Tuhan bahwa apakah saya harus pergi dari
Apakah saya harus pergi dari Haran dan ke Kanaan? Nggak ada ayat tersebut. Artinya kita bisa lihat kan, iman Abraham terhadap Tuhan itu sangatlah kuat. Dia mempunyai fondasi yang kuat dan relasi dia kepada Tuhan sungguhlah kuat. Kalau enggak, gimana dia bisa percaya sama Tuhan Yesus begitu aja? Tuhan Yesus cuma suruh dia sekali, Abraham pergi keluar dari negerimu dan pergi ke negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dia nggak komplain, dia nggak curhat dulu ke papa mamanya atau ke saudara-saudaranya atau sedih-sedih dulu kelamaan di tempatnya dia terus baru pergi. Nggak dikatakan kayak gitu. Tapi Abraham eh, untuk setia firman. Lalu dia Putus ya ini. internetnya down. Oke, sudah dengar ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, apa yang saya dapat dari firman tersebut, dari ayat tersebut adalah kita jangan takut ketika Tuhan Yesus mau mengeluarkan kita dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Karena disitulah saat kita keluar dari zona nyaman kita, disitulah kita bisa bertumbuh. Jika kalian sekarang berada di Prancis atau percayalah bahwa kalian juga bisa menjadi berkat di dimanapun saya yang terakhir. Ketika maafkan, kembali ke poin saya yang terakhir, Tuhan yang memampukan dan menyertai kita. Sama seperti ayat terakhir yang ada di Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahukah bahwa saat Tuhan menyertai kita sampai di akhir hidup kita, itu adalah harta yang paling berharga yang kita bisa dapatkan di bumi ini. Itu adalah sebuah surprise, sebuah hadiah yang nggak bisa dibeli dengan uang ataupun bisa dibeli dengan relasi. Tetapi itulah garansi yang Tuhan berikan kepada kita saat kita mengerjakan visinya Dia, saat kita mau melakukan amanat agungnya, yaitu membuat semua bangsa muridnya, Dia akan menyertai kita di senantiasa sampai ke akhir zaman. Kadang kita mikir, oh jadi Tuhan akan nyertain kita di aspek apa? Ada yang pasti kebanyakan di sini udah kerja kan. Mungkin kalian mikir, apakah Tuhan akan menyertai saya di pekerjaan saya? Karena kalau saya bertumbuh di sebuah gereja, kalau saya mau tertanam, saya mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, kan pasti saya harus meluangkan waktu yang lebih. Saya kan masih harus meluangkan energi yang lebih untuk
untuk berpartisipasi di kegerakan gereja ini. Percayalah bahwa setiap jam atau setiap menit yang Anda luangkan untuk membangun visi Tuhan dan kerajaannya Dia, Tuhan nggak mungkin akan hiraukan. Tuhan loh tahu setiap helaian rambut kita aja Dia perhitungkan. Apalagi setiap jam dan setiap tetesan air mata yang kalian korbankan buat mengerjakan visi Tuhan. Tuhan nggak mungkin lupakan kita semua. Ya, kembali lagi, saya summary 3 poin saya, yaitu yang pertama, ketahuilah bahwa kita mempunyai visi dan misi yang lebih besar di dunia ini. Lalu kedua, belajar untuk taat dan percaya kepada firman-Nya. Dan ketiga, Tuhan yang memampukan dan menyertai kamu. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah itu dengan iman. Jangan ragu-ragu karena kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi di bumi ini. Termasuk permasalahan kita, ataupun pekerjaan kita, ataupun apapun yang kita gumulin di dunia ini. Dia mengerti dan Dia akan menyertai kita. Terima kasih.